Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyadi. Saya guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 di SDI At-Taqwa, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran kelas 6 tentang hukum halal dan haram. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kaifa halukum? Bikhairi walhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku semangat. Sekali lagi. Semangat. Oke, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada hari Rabu, yaitu mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan memulainya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak. Silakan Bapak pimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Radi Wabil Islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya Bapak akan absen dulu nama-nama kalian. Barangkali ada yang tidak masuk karena sakit atau tidak ada kabar, supaya memastikan siapa saja yang masuk pada hari ini. Yang dipanggil namanya untuk laki-laki ucapan hadir, untuk perempuan hadirah. Asya Gariza Suryana, Alifia Alessa Zahra, Danis Mirza, Hadir. Wahbi Zafra Khairon, Faila Shanu, Farhan Ibnu Mukhlis, Difari Nur Ananda, Hafiz Samuel, Hadir. Muhammad Ismul, Muhammad Arkan, Muhammad Dafar, Hadir. Muhammad Nizam, Nabila Alisa, Nadira, para panitia topik, Keisha Yasmin, Ralin, Shalendra Zinobio, Hadir. Talita Husna, Walia Cipa, Sabia Ibrahimovic. Oke, berarti semuanya masuk semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Apa yang biasa kita nyanyikan ketika upacara pengibaran bendera? Lagu apa? Indonesia Raya. Ya, supaya menyanyikan lagu itu tertanam di hati kita cinta tanah air. Ya, oke. Kita
Kita nyanyi dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 1, 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Sekali lagi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya, coba buka bukunya pelajaran 4, ya, kelompok 4, halaman 48. Ya, pada pelajaran hari ini kita memasuki bab 4. Temanya apa? Apa? Hukum halal dan haram. Ya. Jadi kita ini beragama ada undang-undangnya. Ya, ada undang-undang atau ada aturan. Aturan yang boleh ya disebutnya halal. Aturan yang tidak boleh disebutnya haram. Nah, di sini kita akan pelajari apa-apa saja yang halal, apa-apa saja yang haram. Ya. Lihat di depan, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terkait hukum halal dan haram. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Maksud definisi itu pengertian, ya. Pengertian halal itu apa? Pengertian haram itu apa? Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Nah, ini hukum halal dan haram ini dibuat atas aturan Al-Quran dan hadis. Jadi hukum ini bukan buatan manusia. Manusia hanya merumuskan, hanya meneliti. Hukum asalnya adalah dari Al-Quran dan hadis. Dan nanti ada dalilnya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ya, jadi Allah itu memperbolehkan sesuatu pasti ada sebabnya. Allah itu mengharamkan atau tidak bolehkan sesuatu pun pasti ada sebabnya. Ya, contoh, air putih halal atau haram? Halal. Sehat atau tidak? Nah, karena air putih sehat, maka dihalalkan. Yang kedua, minuman keras halal atau haram? Nah, minuman keras dampaknya bagaimana?
yaitu memabukkan. Memabukkan perbuatan terpuji atau tercela. Nah, karena memabukkan perbuatan tercela, maka minuman keras diharamkan. Karena kalau orang sudah mabuk biasanya nekat, ya, dia bakal membunuh, dia bakal mencuri, karena ilusi atau otaknya ini tidak sehat lagi ketika orang dalam keadaan mabuk dari dampak minuman keras, ya. Jadi minuman keras itu haram. Jangan sampai kalian naudzubillah menyentuh atau bahkan meminum minuman keras, ya, diharamkan. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yaitu paparan yang dimaksud adalah alasan kenapa suatu produk, kenapa suatu tindakan itu disebut halal dan haram. Itu pasti ada sebab-sebabnya. Dan yang nomor 5, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram, ya. Jadi ketika kalian sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, kalian harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jangan sampai sudah mempelajari halal dan haram, namun tetap saja kesehariannya yang haram dimakan, ya, yang halal malah diharamkan. Itu nggak boleh. Oleh karena itu ada ilmunya. Oke, selanjutnya pada bab 4 ini kita akan mempelajari tentang hukum halal dalam Islam, hukum haram dalam Islam, dan terbiasa menaati aturan dan ajaran agama Islam. Ya. Bisa saja kalau babi itu haram apa halal? Haram. Yaitu babi itu haram menurut zatnya. Tapi ada juga zatnya halal bisa menjadi haram. Paham nggak? Zatnya halal tapi dimakan haram. Contoh, kambing haram apa halal? Halal. Halal zatnya. Tapi ada suatu anak atau orang, dia kambingnya itu boleh mencuri, dapat mencuri, ya. Mencuri kan haram kan perbuatannya. Nah, ketika kambing yang tadinya halal karena dapat mencuri, maka ketika dimakan menjadi haram. Ya, jadi halal dan haram itu tidak hanya unsur zat, tapi ada juga unsur cara memperolehnya. Paham ya? Kalau misalnya babi mau dia curi, lebih mencuri, ya, mau dia mencuri atau membeli lalu dimakan, ya tetap aja haram, ya. Tapi kalau daging kambing, ya, dia halal zatnya, tapi ketika dihasilkan dari mencuri menjadi haram, ya. Kalau mau halal, kita harus memperhatikan zatnya halal, prosesnya halal, cara memperolehnya pun halal. Prosesnya halal gimana bisa? Bentar ada di pelajaran. Proses yang dimaksud itu cara menyembelihnya, ya. Ada orang udah beli kambing halal, kambingnya halal, tapi dibelek, digoroknya nggak pakai bismillah, menjadi haram. Atau dipotongnya dengan cara menyiksa, ya, ditembak misalkan, ya, itu kan jadi bangkai, nggak boleh. Paham ya? Ada yang bertanya? Mau nanya sebelum kita ke slide selanjutnya? Mungkin ada yang kurang jelas? Tidak ada? Oke. Baca ya Pak. Seorang muslim wajib hukumnya mengetahui konsep halal dan haram, terutama dalam makanan dan minuman. Apa saja jenis makanan dan minuman yang haram? Yuk pelajari lebih lanjut. Nah,
pengertian halal. Ingat nih semuanya ya, jangan sampai lupa. Halal adalah Segala segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapat dosa. Nah, ya halal adalah segala sesuatu yang didengar nih. Ya, nanti kalian akan ditugaskan untuk mempresentasikan apa yang sudah bisa dijelaskan. Ya. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan mendapatkan dosa. Ya, segala sesuatu yang apabila digunakan dan dimakan ya tidak mendapatkan dosa. Ya, dimakan ya yang makanan, digunakan ya berarti contohnya barang, pulpen, misalkan motor. Ya, dia motornya boleh mencuri, dipakai dosa. Dia motornya boleh membeli dengan uang yang halal, dipakai jadi tidak berdosa. Nah, dalil anjuran mengonsumsi makanan yang halal. Ya, silakan baca, kan jelasnya dari situ. Baca ini, coba baca lagi sini. Baca dengan yang tafsir. Ya untuk ini dalilnya. Jadi tadi di tujuan pembelajaran itu kalian harus tahu dasar hukum halal dan haram. Nah ini dalilnya ini nih, surat Al-Baqarah ayat 168 ya, ayat surat kedua. Oke, silakan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi Halalan thayyiban wa la tattabi'u isyaiton adu. Oke, baca artinya kan. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lebih baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia bagimu merupakan musuh yang nyata. Oke, jadi kalau ditanya apa dalil anjuran mengonsumsi makanan halal, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi ini dasar hukumnya nih, ya. Tadi kan ada di tujuan pembelajaran, kalian harus tahu dasar hukum halal dan haram. Jadi di Al-Quran begini bilangnya. Paham tuh? Ya, nanti kalian harus tahu kalau bisa mempresentasikan sama seperti bisa mempresentasikan ke kalian. Nah, konsumsi yang dimaksud adalah suatu yang masuk atau suatu yang kita makan atau yang kita minum. Nah, konsumsi halal terbagi dua, yaitu makanan dan minuman. Oke. Makanan halal, ya. Makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh dan bersih. Ya, makanan halal harus halal dalam mendapatkannya. Seperti yang tadi Mister kasih tahu, ya. Makanannya halal, sapi halal, ayam halal, tapi kalau boleh mencuri maka dia dimakan menjadi haram. Yang kedua nih, halal dalam hal zat makanannya. Ya, kita beli pakai uang halal, ya, belinya pakai uang halal, tapi kita beli babi misalkan untuk dikonsumsi, nah maka tetap saja haram. Ya. Ketiga, halal dalam proses pengolahannya.
Seperti yang tadi bisa bilang, membeli kambing dengan uang yang halal, kambing yang halal. Ketika motong tidak baca bismillah, maka kambing yang harusnya halal menjadi haram. Paham tidak? Paham? Oleh karena itu, supaya kita mengkonsumsi makanannya itu halal, pertama kita harus perhatikan zat makanannya. Yang kedua, cara memperolehnya. Dan yang ketiga, proses pengelolaannya. Paham? Misalkan Nabio, dapat nawarin Nabio, ini ada kambing, tapi udah mati. Dia mati sendiri, kayaknya sakit. Ini bayarnya murah, 100.000 aja, kambing gede, enak buat sate. Dibayarin sama Nabio dalam keadaan kambing itu menjadi bangkai. Itu boleh nggak dikonsumsi bangkai? Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh, ada alasannya. Menurut medis pun tidak boleh kalau bangkai itu dimakan, walaupun zatnya halal. Ya, paham ya? Bisa nangkap ya? Selanjutnya, nah, dalil makanan halal. Makanan yang halal baik dan bergizi akan mendukung kesehatan jasmani dan rohani. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, makanan yang baik-baik itu disuruhnya. Jangan makan yang aneh-aneh. Ya, makan kelabang dimakan. Ya, belalang apa-apa dimakan. Ya, kencak dimakan. Ya, makan yang baik-baik yang jelas emang itu boleh yang dimakan. Selanjutnya, jenis makanan halal. Jadi, yang aku bilang nih, ya, jenis makanan halal. Pertama, hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas dan unta. Ya. Yang kedua, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang dan cumi-cumi. Jadi segala hewan yang hidup di air, ya, dia halal. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan, yang membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, beras dan jagung. Itu jenis makanan yang halal. Ya, ini kayaknya masih ngantuk nih. Coba sebelum bisa lanjutin lagi, nama-nama Nabi dulu dari Adam. 2, 3. Adam. Semangat semuanya. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus.
ya. Satu, berarti gantian kalian ngomong bentar. Minuman halal. Ya. Definisi. Tadi di awal kita sudah menjelaskan definisi apa sih? Ya, definisi pengertian jelas ya. Minuman halal merupakan minuman air yang kandungannya bersih. Ya. Jadi halal itu tidak hanya zatnya, tapi juga pastikan air yang diminum itu airnya bersih. Ya. Minuman halal harus tidak tercampur dengan barang yang najis. Ya. Tidak memabukkan dan tidak membawa kemudorotan. Ya. Ada gelas dari kulit anjing misalkan, ada bejana dari kulit anjing misalkan, itu nggak boleh ya. Jangan sampai selanjutnya contoh air yang halal ya. Yang pertama air yang bersumber dari mata air, yang kedua air kelapa, yang ketiga air susu dari hewan ternak yang halal, yang keempat air yang berasal dari hasil produksi. Ya, ingat tuh, poin yang ketiga itu penting tuh, air susu dari hewan ternak yang halal. Nah, air hasil produksi dapat berupa ya yang biasa kita minum, kita beli di toko, air mineral alam, kemasan, minuman vitamin, susu kalen dan sebagainya. Ya. Ada air yang bukan produksi pabrik, air tawar, air teh, dan air kopi. Maksudnya kita mengelola sendiri maksudnya. Ya. Nah, logo halal ini penting juga nih. Logo halal agar memudahkan umat Islam dalam mengenal makanan dan minuman halal. Kementerian Agama RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mewajibkan sertifikasi halal bagi setiap produsen atau produk yang dihasilkannya. Jadi kalau kalian beli produk kemasan khususnya, perhatikan ada logo halalnya atau enggak, ya. Paham ya? Oke, yang kedua, pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau halal boleh dimakan, kalau haram ketika dikonsumsi maka akan mendapatkan dosa. Ya, makanan haram dia bisa menjadi haram ketika cara mendapatkannya haram. Lalu bisa menjadi haram ketika zat makanannya haram. Seperti yang tadi Musa jelasin ya. Ya. Kalau makanan halal cara mendapatkannya haram, maka makanan halal itu menjadi haram. Oke. Halal haram dalam cara mendapatkannya. Makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara atau usaha yang haram. Contohnya adalah makanan yang didapatkan dari hasil riba, korupsi, mencuri atau menipu, menggunakan atau memakan harta anak yatim. Paham? Oke. Nah, haram dalam zat makanannya, ya. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3, ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Ya. Nabi Muhammad juga menyebut dalam hadis bahwa hewan yang haram meliputi hewan yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah. Yang tadi bisa jelasin ya. Bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, serta hewan yang buas, bertaring atau yang memiliki kuku tajam. Nah, selanjutnya minuman haram. Pada dasarnya setiap minuman itu halal, kecuali yang telah diharamkan karena memabukkan, ya. Minuman keras, ya.
karena dapat merusak akal dan membahayakan. Ya, minuman tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi baik sedikit ataupun banyak. Paham ya? Jangan sampai kita meminum minuman keras, alhamdulillah menjalik. Ya. Nah, jenis minuman haram yaitu segala jenis minuman yang memabukkan. Kalau ada air yang berkondisi memabukkan, maka air itu menjadi haram. Ya, baik yang di botol atau yang di plastik. Ini kira-kira mengandung alkohol nggak nih? Kalau mengandung alkohol berarti berpotensi memabukkan, maka haram diminum. Ya, air atau minuman yang terkena najis di gelas kita atau di botol ada tai cecok, maka minuman itu menjadi haram karena terkena najis. Ya, air susu dari hewan yang haram, ya itu jelas. Ya, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan seperti air tape yang diubah menjadi minuman keras, ya nggak boleh juga. Dan yang ketiga, kita harus terbiasa menaati aturan dan ajaran Islam. Sebagai muslim, kita wajib menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi. Mengkonsumsi makanan halal bisa membuat kita mendapat manfaat. Sebaiknya mengkonsumsi makanan haram dapat mendatangkan mudorot. Mudorot itu mendatangkan kebahayaan atau kesialan. Ya. Manfaat mengkonsumsi makanan halal: menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta terpelihara dari penyakit. Yang kedua, mendapat ridho Allah dan memiliki akhlak yang baik. Makanya kalau ada anak yang bandel, anak yang susah diatur, dia curiga nih. Jadi ini kebanyakan makanan haram yang masuk di tubuhnya. Dampak mengkonsumsi makanan haram: yang pertama, mengganggu kesehatan badan, pikiran dan jiwa, mendapat dosa, amal dan ibadah tidak diterima, menghalangi terkabulnya doa, dan merusak amal-amal soleh. Ya, pelajaran selesai. Paham? Ya, dari yang tadi Mister jelaskan, ya, Mister akan memberikan lembaran kertas untuk kalian kerjakan. Ya. Lalu nanti kalian presentasikan. Kalau sudah mendapat kertas, boleh langsung dikerjakan. Tutup bukunya. Kasih nama, langsung kerjakan. Ya, kerjakan, kasih nama. Nah, boleh langsung kerjakan. Kasih waktu 5 menit ya. 5 menit sudah kelar. Ada 2 soal. Ya, 5 menit sudah kelar. Nah, silakan 5 menit dari sekarang ya. Kerjakan. Boleh pause dulu. Ya, kerjakan apa yang tadi kalian sudah pelajari, bisa terangkan. Jawab dengan teliti sesuai dengan apa yang tadi telah dipelajari, apa yang tadi telah dilihat. Waktunya 3 menit lagi. Hukum halal dan haram. Baca dengan teliti ya soalnya ya. Jangan lupa. Kalau salah jawaban boleh ganti jawabannya. Boleh, tapi selesai.
Segala sesuatu yang mengakibatkan pelakunya mendapat dosa atau segala sesuatu yang menjurus kepada keburukan adalah hukum Rasulullah. Itu maksudnya Oke, 1 menit lagi. Oke, pause bunyi. Oke, waktu sudah habis. Kumpulkan kembali. Ya, kumpulkan lagi. Setelah ini kalian berkelompok akan mempresentasikan apa yang tadi Bapak jelaskan. Ya. Sudah? Nanti dikerjain lagi. yang nomor 2 itu benar. Hukum. Ya. Ya, kumpulkan. Ya. Pemerintah. Ya, kumpulkan. Kasih nama. Oke, selanjutnya ya bisa akan panggil satu kelompok untuk mempresentasikan apa yang tadi sudah dijelaskan. Kelompok berapa silakan maju dapat. Waktunya 1 menit atau 30 detik boleh. Silakan, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mempresentasikan tentang halal dan haram. Halal artinya adalah sesuatu yang bisa kita makan dan kita peroleh. Haram artinya adalah sesuatu yang dilarang atau yang tidak bisa dilakukan. Contoh makanan halal seperti kerbau, sapi, atau ayam. Contoh makanan yang haram adalah babi, anjing, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Selanjutnya siapa? Bapak Kisbul yang maju. Ayo, Farhan maju, Farhan. Ya, Farhan, sebentar aja nggak apa-apa. Yang penting kamu dapat menyampaikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ikhlas. Ya.
termasuk tikus batang juga boleh. Ayo sini. Ayo. Tikus batang nggak boleh. Tikus boleh nggak boleh ya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, bagus. Kalian sudah berani untuk tampil di depan, ya. Alhamdulillah, bisa akan memberikan kesimpulan pelajaran pada hari ini, ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah definisi halal merupakan suatu barang atau makanan yang ketika dimakan atau digunakan tidak mendapatkan dosa, ya. Haram adalah suatu makanan atau barang yang ketika digunakan atau dimakan mendapatkan dosa, ya. Dampak halal dan haram tadi sudah dijelaskan, ya. Halal dapat meningkatkan rasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kepada Allah menjadi lebih semangat kalau banyak makanan yang masuk ke tubuh itu halal. Ibadah kepada Allah akan menjadi berat ketika banyak makanan yang haram masuk ke dalam tubuh. Ya, oleh karena itu bisa berpesan kepada kalian semua, kita semua, ayo kita jaga barang-barang kita, makanan-makanan kita, jangan sampai ada yang masuk dari dalam tubuh kita itu yang haram. Paham semuanya? Paham? Paham, Bu? Oke, tepuk semangat. Oke, itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.